Are you ready? 3, 2, 1, let's go! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami, yaitu tentang roti bakar. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lailatul Hilfa dengan NIM 2008 10 20 10 11. Perkenalkan, nama saya Risa Dara Dinanti dengan NIM 2008 10 20 1033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saputra dengan NIM 2008 10 20 11 95. Perkenalkan, saya Aditya Fajri Ilhamsyah dengan NIM 200 810 201 133. Baik, selanjutnya, adapun alasan mengapa kami mengangkat roti bakar ini dalam bisnis plan, yaitu dikarenakan yang pertama, roti bakar merupakan makanan yang mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, roti bakar ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, tentunya roti bakar memiliki rasa yang enak dan sehat karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu menggunakan bahan baku roti. Selanjutnya, alasan mengapa kami memberi nama usaha kami yaitu dengan roti bakar Bos 8. Yang pertama, di sini ada pun keyword yang menjadi keyword dalam bisnis kami yaitu bos. Bos ini menggambarkan sosok seorang pembeli yaitu dijadikan sebagai raja atau bos yang harus dilayani dengan baik. Kemudian angka 8 yaitu melambangkan sebuah angka yang tidak putus. Jadi bisa menggambarkan sebuah rezeki yang tidak akan putus. A few inches later. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku yang digunakan dalam satu porsi roti bakar. Nah, yang pertama ini ada roti. Roti harga belinya yaitu 35.000 dan satuannya adalah box. Nah, karena dalam satu box ini dapat digunakan menjadi 10 porsi, maka yang digunakan dalam satu porsinya hanya 0,1 sehingga total biayanya adalah 3.500. Lalu yang kedua yaitu selai choco crunchy. Nah, harga belinya yaitu sebesar 48.000 dan satuannya adalah kilogram. Karena dalam 1 kilogram selai choco crunchy ini dapat menghasilkan 40 porsi sehingga yang digunakan adalah 0,05 dan diperoleh total biayanya yaitu 2.400. Lalu yang ketiga ada keju croquis. Nah, harga belinya yaitu 10.000 dan satuannya adalah kemasan. Dalam satu kemasan tersebut dapat digunakan untuk 5 porsi sehingga diperoleh hasil yang digunakan yaitu 0,2 dan total biayanya yaitu sebesar 2.000 sehingga diperoleh total biaya bahan bakunya yaitu 7.900. Oke, selanjutnya ada BOP yang sesungguhnya. Untuk bahan penolong kita menggunakan 3 bahan di sini. Yang pertama ada mentega, susu kental manis, dan gas. Untuk mentega kita estimasikan bahwa kita menghabiskan biaya sebesar 10.000 untuk 10 porsi roti. Jadi total biayanya adalah Rp1.000 per porsi. Untuk susu kental manis kita mengestimasikan bahwa kita mengeluarkan biaya sebanyak 10.000 untuk 20 porsi. Jadi total biaya untuk susu kental manis ini Rp500 per porsi roti. Untuk gas kita mengeluarkan biaya sebanyak 17.000 per porsi, 17.000 per untuk 50 kali produksi. Jadi total biayanya ada Rp340 per porsi. Untuk total biaya bahan penolong adalah 1.840. Kemudian ada biaya overhead. Dalam biaya overhead ini terdiri dari biaya estimasi yang mengeluarkan biaya 150. Jadi untuk total biaya overhead ada Rp150. Untuk
kerja tidak langsung kami tidak menggunakannya sehingga kami mengenalkannya. Nah, jadi total biaya untuk BOP yang sesungguhnya ada biaya bahan penolong dan biaya overhead. Totalnya ada Rp1.990 untuk satu porsi roti bakar. Yang kemudian selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja kami estimasikan bahwa satu hari kami melakukan penjualan, kami dapat menjual sebanyak 10 roti bakar. Nah, untuk tenaga kerja langsung satu karyawan kita menggunakan acuan upah sebanyak 20.000 per hari. Karena kami menggunakan 10 roti dalam satu hari penjualan, yang digunakan adalah 0,1, jadi total biayanya adalah Rp2.000 per porsi. Jadi total biaya tenaga kerja satu karyawan adalah Rp2.000 per porsi roti bakar. Baik, seperti itu untuk penjelasan BOP yang sesungguhnya dan biaya tenaga kerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada peralatan. Dalam peralatan membutuhkan 4 keterangan, yaitu nama alat, estimasi masa penggunaan, harga beli, dan yang terakhir yaitu estimasi penyusutan. Di dalam proses produksi kami membutuhkan beberapa alat sebagai berikut: kompor, teflon panggang, pisau, sendok, telenan, spatula, dan yang terakhir parutan keju. Estimasi masa penggunaan setiap alat yaitu 10 tahun untuk kompor dan teflon panggang, 5 tahun untuk pisau, sendok, telenan, spatula, dan yang terakhir parutan keju. Harga beli setiap barang sebagai berikut: Rp140.000 untuk kompor, Rp250.000 untuk teflon panggang, Rp15.000 untuk pisau, Rp3.000 untuk sendok, Rp35.000 untuk telenan, Rp15.000 untuk spatula, dan yang terakhir Rp10.000 untuk parutan keju. Dalam menentukan estimasi penyusutan diperlukan cara atau rumus sebagai berikut. Sebagai contoh, kompor bisa dilihat sama dengan D28. D28 merujuk ke harga beli per 10 yaitu 10 tahun, yaitu bisa diartikan dalam estimasi masa penggunaan setiap alat tersebut, dan dibagi 365 yaitu jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 38,35 untuk kompor, 68,5 untuk teflon panggang, 8 untuk pisau, 1,6 untuk sendok, 19,2 untuk telenan, 8,2 untuk spatula, dan yang terakhir 5,47 untuk parutan keju. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada total biaya. Untuk total biayanya yaitu sebesar 9.890 didapat dari total biaya bahan baku ditambah dengan total BOP sesungguhnya. Lalu untuk penjurnalannya yaitu barang dalam proses pada debit sebesar 11.890, lalu biaya bahan pada kredit sebesar 7.900, biaya tenaga kerja sebesar 2.000 pada kredit, lalu BOP sesungguhnya sebesar 1.990 pada kredit. Nah, apabila roti tersebut sudah jadi, sehingga jurnalnya yaitu persediaan barang jadi sebesar 11.890 pada debit, barang dalam proses sebesar 11.890 pada kredit. Lalu untuk penjualannya yaitu kami mengambil laba sebesar 50%, sehingga untuk penjualannya dengan jurnal kas yaitu pada debit sebesar 17.834, lalu penjualan sebesar 17.834 pada kredit. Lalu untuk harga pokok produksinya yaitu sebesar 11.890 pada debit, dan persediaan barang jadi
sebesar 11.890 pada kredit. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa untuk harga pokok produksi satu porsinya yaitu sebesar 11.890 dan kami menjualnya sebesar 18.000 dengan memperoleh laba 50%. One eternity later.